فقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mencari ridha Allah Rabbul Alamin, mencari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyempurnakan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan takdir yang terbaik kepada kita semuanya dan menetapkan kebaikan ini atas diri kita dan tidak pernah mencabutnya. Amin Allahumma amin. Kembali kita akan melanjutkan ahibati fillah pembahasan kitab kita yang berbicara tentang 300 dosa yang banyak diremehkan oleh kebanyakan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya dari kalangan wanita. Itu dosa yang ketiga yang disebutkan oleh mualliful kitab di dalam kitabnya, yakni Syekh Nada Abu Ahmad. Beliau mengatakan perkara yang ketiga di antara perkara dosa yang diremehkan oleh kebanyakan wanita, dan sejatinya perkara yang ketiga ini pun adalah perkara yang banyak diremehkan oleh kebanyakan kaum muslimin, termasuk kaum pria, termasuk mereka-mereka yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mengaku bertakwa kepada Allah. Kata beliau adalah istisgharu dzambi wat tajarru' ala fi'lihi. Perkara yang ketiga, kesalahan, dosa yang diremehkan oleh kebanyakan wanita, itu adalah istisgharu dzamb, menganggap remeh atau menganggap kecil dosa yang dikerjakan, wat tajarru' ala fi'lihi, dan berani kemudian untuk melakukan dosa tersebut. Artinya dosa tersebut dianggap kecil, dianggap remeh, dan kemudian tetap dilakukan, bukan kemudian menyadari bahwa hal tersebut adalah dosa dan tidak meninggalkan dosa tersebut. Justru dia tajarru, artinya dia memiliki keberanian untuk tetap melakukan dosa yang dianggap remeh, dianggap kecil oleh dirinya tersebut. Asy-Syaikh mengatakan innadz-dzunuba as-saghirata fi nadharil mar'ah wallati la tultafatu ilaiha wa la tazalu tukarriruha qad takunu sababan fi halakiha. Kata beliau, sesungguhnya dosa-dosa yang kecil atau dosa-dosa yang dianggap kecil, dosa-dosa yang diremehkan di dalam pandangan seorang wanita, dosa-dosa yang seringkali tidak dipandang oleh dirinya, artinya tidak diindahkan dan tidak dianggap oleh dirinya. Wala tazalu tukarriruha, dan dia tetap melakukannya dan mengulang-ulang hal yang sama dari dosa-dosa tersebut. Qad takunu sababan fi halakiha, kata beliau. Hal tersebut bisa jadi menjadi penyebab kehancuran dirinya. Dan yang dimaksud oleh Syekh bukan hanya saja kelak di akhirat, tapi dosa pun menghancurkan seseorang ketika dia berada di dunia. Wa dzalika lima ya'ti, kata beliau, dan hal tersebut karena alasan berikut. Beliau mengatakan yang pertama, al-israr 'alal kabirah. Al-israr 'alal saghirati kabiratun, kata beliau. Alasannya
karena terus-menerus melakukan dosa kecil, dia adalah dosa besar. Sekali lagi, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, kenapa dosa-dosa kecil yang selalu dan terus-menerus dikerjakan itu akan menghancurkan seorang wanita, khususnya dalam pembahasan ini? Karena dosa kecil ketika dia terus-menerus dilakukan, maka dia menjadi dosa besar. Beliau mengatakan, fa innahu la saghirata ma'al israr, karena sesungguhnya tidak ada dosa kecil ketika dia dilakukan terus-menerus. Dan kalimat ini diambil dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan di dalam perkataan yang masyhur, la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa yang kecil jika dia dilakukan terus-menerus. Dan kemudian beliau mengatakan, wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa yang besar jika dia kemudian dihapuskan dengan istighfar. Artinya dosa itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang jarang disadari oleh kebanyakan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kita. Kita sering sekali menganggap remeh dosa-dosa yang kita kerjakan. Apalagi bagi sebagian dari mereka yang mengetahui bahwa iman, bahwa tauhid itu menjadi jaminan dirinya pasti diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang sering kali muncul itu bukan rasa takut dari melakukan dosa, tapi justru merasa aman di dalam melakukan dosa. Ini diantara manusia-manusia yang akan binasa kelak pada hari kiamat. Justru mereka yang sadar bahwa keimanan mereka adalah kunci keselamatan mereka, mereka akan senantiasa menjaga diri dari apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan justru kemudian mengerjakan apa yang dibenci oleh Allah. Sehingga bisa dikatakan mereka-mereka yang tetap istiqomah di dalam mengerjakan dosa, sekecil apapun dosa tersebut, mereka memiliki masalah dengan keimanan dan tauhid mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh beliau kemudian mengatakan, faman asarra ala ma'siyatin saghirah fi nadharihi, barang siapa yang tetap teguh untuk terus-menerus melakukan dosa kecil fi nadharihi, yang mungkin dia anggap kecil dalam pandangannya, dia meremehkannya, qad takunu kabiratan indallah, maka perkara yang seperti itu bisa menjadi dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna fiha tajarru ala hududillah, yang menyebabkan dosa kecil yang terus-menerus dilakukan dengan sadar, dia menyadari itu dosa dan kemudian dia merasa itu dosa kecil, namun tetap dilakukan. Kenapa kemudian menjadi dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Alasannya adalah karena adanya tajarru, sikap lancang berani melewati batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh dilewati. Maka dosa kecil pun sama, dia adalah batasan yang tidak boleh dilewati oleh siapapun. Sering kita menyangka bahwa yang tidak boleh dilanggar adalah perkara-perkara besar, seperti tidak boleh berzina, tidak boleh minum khamar, tidak boleh riba dan seterusnya. Padahal dosa kecil pun sama, dia tidak boleh dilampaui, dia tidak boleh dilewati, tidak boleh dilakukan, karena Allah mengharamkan kita untuk melakukannya. Sehingga ketika seseorang berani terus-menerus melakukannya, dia sedang melampaui batasnya, dia sedang melanggar batasan-batasan dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi itulah kemudian perkara tersebut menjadi dosa besar di sisi Allah Rabbul Alamin.
Beliau kemudian mengatakan wa kadzalika hadza yadullu ala qillatil haya'i minallah. Sekaligus juga kata beliau, perbuatan seseorang yang seperti ini itu sebuah isyarat, sebuah tanda ala qillatil haya. Mereka yang selalu mengulang kesalahan, mengulang dosa meskipun itu dosa kecil, itu adalah tanda yang ada pada dirinya bahwa dia itu sangat sedikit rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak punya rasa malu kepada Allah. Wa adamul khaufi minhu, dan dia tidak punya rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga bagi orang yang beriman, dosa besar dan dosa kecil itu sama saja bagi diri. Keduanya tidak boleh dilakukan. Dosa besar lebih tidak boleh dilakukan, adapun dosa kecil hukumnya tidak boleh dilakukan. Tidak ada rukhsah. Tidak ada apa? Rukhsah. Ada rukhsah untuk melakukan dosa? Ana ulangi sekali lagi pertanyaannya. Ada rukhsah untuk melakukan dosa? Hah? Ada rukhsah? Ada. Ada. Dan yang membuat seseorang atau rukhsah yang membuat seseorang boleh melakukan dosa, ini bukan anjuran, bukan. Itu adalah ketika dia menghadapi perkara darurat yang memadaratkan dan membahayakan dirinya. Makanya ada kaidah nih, kaidahnya ditulis di kalangan para ulama. Mereka mengatakan ad-darurat, perkara-perkara yang darurah, yang berbahaya, yang menimpakan madarat serius, tubihul mahdzurat. Dia membolehkan seseorang untuk melakukan yang mahdzur, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini tidak berlaku untuk semua dosa. Jelas? Jelas jemaah? Contoh, jika seseorang dipaksa untuk kufur kepada Allah dan ancamannya mati, ini darurat bukan? Hah? Darurat? Yakin? Hah? Jemaah? Ada yang bilang bukan. Ya jemaah? Darurat, apa dalilnya? Hah? Ammar bin Yasir, dalilnya? Yang disuruh kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ayah dan ibunya memilih apa? Ayah dan ibunya ketika disuruh kufur memilih apa? Kalau nggak mau kufur, kembali ke agama nenek moyang, maka pilihannya apa? Mati. Yang dipilih oleh mereka apa? Mati. Mati. Ya. Dan Ammar bin Yasir pun karena sudah kehilangan batas kekuatannya, maka terlontarlah kalimat itu dan itu pun dia sesali. Takut kan setelahnya, takut tidak? Jemaah, jawab ini jemaah, takut. Makanya beliau kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, illa man ukriha, kecuali yang dipaksa. Namun hatinya itu tenang dengan keimanan, maka tidak ada masalah. Paham maksudnya jemaah? Tapi pilihannya dalam berbagai macam dalil, pilihannya adalah kematian. Contoh yang lain seperti kisah yang disuruh menyembelih apa? Lalat. Betul? Jamaah? Ya jamaah. Tahu nggak kisah ini jamaah? Ada dua orang melewati satu kaum, hadis sahih. Yang keduanya disuruh memberikan sesajen apa? Lalat. Dengan ancaman yang sama, kalau tidak mati. Yang memilih mati masuk surga.
yang kemudian mengiyakan keinginan mereka menyembelih supaya selamat. Dalam hadis disebutkan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Pilihannya ini lebih kuat ke arah itu kata para ulama. Tapi kalau kemudian dia mengalah dari siksaan dan seterusnya, tidak kuat lagi dan melontarkan kalimat itu selama hatinya mukmin, maka insya Allah dia selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dulu jemaah rahmatillah Allah. Kita lanjutkan. Asy-Syaikh kemudian ya mengingatkan kita ya di poin yang tadi yang kita sampaikan, bahwa mereka yang terus-menerus melakukan dosa itu tanda dua perkara. Yang satu apa? Lemahnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Tidak takut kepada Allah Rabbul Alamin. Sebelum ana lanjutkan, ana mau tanya, bagaimana caranya kita menunjukkan rasa malu kita kepada Allah? Bagaimana caranya? Tanda bahwa kita malu sama Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Jemaah, tulis dalam hadis disebutkan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya rasa malu. Dan kemudian para sahabat menjawab perintah Rasul dengan mengatakan, nastahyi walhamdulillah ya Rasul, wahai utusan Allah, kami sudah punya rasa malu kepada Allah Rabbul Alamin. Mereka memberikan jawaban seperti itu. Dan yang mereka maksudkan adalah rasa malu yang seperti kita fahami bersama. Malu dari melakukan ini dan itu, malu terlihat auratnya atau yang semisalnya. Itu yang dipahami oleh para sahabat kata para ulama. Namun Nabi kemudian meluruskan jawaban para sahabat, bukan itu yang aku maksud. Yang seperti yang kalian bayangkan, tapi kata Nabi, lakinna al-istihya'u minallahi haqqal haya, malu kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya rasa malu itu. Yang pertama kata Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri yang pertama, antahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Mereka yang betul-betul malu sama Allah adalah ketika dia menjaga kepalanya dan apa yang ada di dalam, dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fikirannya itu terjaga dari apa yang dibenci sama Allah. Fikiran, ini ciri manusia yang punya malu sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, wa antahfadzal batna wa ma hawa. Engkau menjaga perutmu dan apa yang masuk ke dalamnya. Apa yang dimaksud sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak memasukkan yang dibenci oleh Allah ke dalam perutnya. Ya, termasuk perkara-perkara syubhat. Syubhat itu bukan berarti boleh di apa? Diambil dan dikonsumsi. Syubhat itu apa? Ditinggalkan. Kalau punya rasa malu sama Allah, maka dia akan meninggalkan perkara yang syubhat. Apalagi yang haram, ini sudah bukan perdebatan lagi. Yang syubhat tinggalkan. Bagi mereka yang punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, yang ketiga, yang punya rasa malu sama Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang tadhkural mauta wal bila, yang mengingat kematian dan mengingat mereka-mereka yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dia mengingat kematian untuk dirinya sendiri dan kemudian mengambil pelajaran dari kematian orang lain. Mengambil pelajaran dari kehidupan orang lain, kematian orang lain. Dan kemudian yang keempat kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa man aradal akhirah, mereka yang punya rasa malu kepada Allah itu adalah mereka yang menginginkan akhirat. Taraka zinatad dunya, dan mereka meninggalkan perhiasan dunia. Maka manusia-manusia yang seperti ini adalah manusia-manusia yang akan meninggalkan dosa sekecil apapun dosa tersebut. Karena dia malu kepada Rabbnya, dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahibati fillah, Asy-Syaikh mengatakan di antara alasan yang menjadikan israr terus menerus di dalam dosa kecil itu menjadi dosa besar di sisi Allah, karena kata beliau qad yakunu dzambu shaghir istidrajan yuaddi ilal wuqu'i fil kaba'iri ba'da dzalik. Karena dosa kecil itu bisa menjadi tangga menuju dosa-dosa besar. Karena dosa kecil itu bisa menjadi tangga menuju dosa-dosa besar. Dan itulah yang terjadi kepada mereka yang selalu menjaga dosa-dosa mereka. Jadi tidak ada sejarahnya di dalam sejarah pendosa dosa mereka tetap kecil. Ada tidak jemaah? Istiqomah sampai wafat kecil semuanya? Enggak ada. Karena di antara makna khutuwati syaitan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Jangan ikuti khutuwat, langkah-langkah syaitan. Betul? Apa ayatnya, apa bunyinya? Jemaah, silahkan jemaah. Apa bunyinya? Bunyi ayat tersebut apa? La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan itu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, itu diawali yang paling kecil, diawali yang pertama, langkah pertama dosa yang kecil, dan akan diakhiri dengan dosa yang paling besar. Selalu seperti itu. Langkah-langkah syaitan menjerumuskan manusia di dalam dosa itu adalah diawali dengan yang kecil dan akan diakhiri dengan dosa yang paling besar yang bisa dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Jadi kalau misalkan awalnya hanya apa, misalkan dosa kecil, ya mah, ini saking nggak pernah melakukan dosa kecil jadi nggak tahu apa ya dosa kecilnya. Maksudnya nggak melakukan dosa, masya Allah. Apa contohnya dosa kecil? Coba, jangan sampai kebingungan ini. Dosa kecil apa? Dosa kecil itu yang ancamannya dari Allah gak nyata, gak jelas. Maksudnya seperti misalkan membunuh, jelas lama di dalam neraka, gitu ya. Riba jelas hukumannya apa. Ini dosa, salah, tapi ancamannya secara sharih, secara nyata, laknat, kehancuran itu gak disebutkan. Tapi dia menyelisihi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Misalkan meninggalkan sholat sunnah karena menganggapnya
tidak dikerjakan pun nggak ada masalah. Ini dosa jamaah. Dosa tidak? Jamaah. Dosa nggak? Sudahlah, nggak usah sholat sunnah. Sholat sunnah itu udah dikerjakan dapat pahala enggak? Udah selesai. Sehingga dia meninggalkannya. Beda dengan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada satu sahabat yang mengatakan bahwa syariat Islam itu berat, dia susah mengerjakan semuanya. Saya hanya minta amalan yang kalau saya kerjakan masuk surga. Sama Nabi disuruh mengerjakan yang wajib. Sudah, kata dia, saya mengerjakan ini saja, yang lain enggak. Kata Nabi, silahkan. Dan kata Nabi, kalau dia jujur dia masuk surga. Tapi ada orang-orang yang memang merasa yang sunnah ini enggak penting. Baik. Awalnya begitu. Maka keyakinannya terhadap amalan-amalan sunnah yang menurut dia ya sudahlah tinggalkan saja, itu akan digiring oleh syaitan kepada titik yang paling berat dari perbuatannya, apa? Meninggalkan yang wajib. Langkah syaitan itu seperti itu. Ya. Diawali dengan yang sedikit, diakhiri dengan yang besar. Dan yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kenapa kemudian israr terus-menerus melakukan dosa kecil itu dianggap dosa besar, dihukumi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa-dosa ini akan mengantarkan kepada dosa yang lainnya yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Asy-Syaikh kemudian mengatakan, kaman, contoh kata beliau, atlaqa basarahu la ya'manu an yaqa'a fiz zina. Seperti orang yang melepaskan pandangan matanya begitu saja tanpa penjagaan. Awalnya cuman apa? Lihat. Cuman lihat. Yang haram untuk dilihat. Melihat sekilas awalnya. Tapi setelah sekilas agak lama sedikit. Kemudian dapat syubhat, selama tidak ngedip enggak apa-apa. Terus begitu. Kan begitu. Levelnya naik terus. Maka kata Syekh, orang yang seperti ini tidak ada jaminan dia selamat kemudian dari perbuatan zina besar. Meskipun diawali dengan yang kecil. Dan bukankah itu yang terjadi jamaah rahmatillah Allah? Gak ada yang langsung jepret zina besar, gak ada. Semuanya diawali dengan penjajakan. Dari mulai apa? Nanya-nanya, tukar nomor telepon, kemudian ngobrol, kemudian janjian, gak pegangan tangan, jauh-jauhan, dia di ujung, kita di ujung. Makin lama makin dekat, terakhir pegangan tangan, pergi berdua, satu motor bareng, terakhirnya zina. Dan ini banyak diremehkan oleh kebanyakan wanita secara khusus. Ya, didekati oleh laki-laki yang terlihat soleh, padahal serigala berbulu domba. Insya Allah ini jodoh aku, jodoh saya. Betul nggak? Yang seperti ini akan berakhir dengan dosa besar. Dan saya mengalami satu kejadian, ada satu orang yang mengadu sama saya, perempuan yang mengaku telah dizinahi oleh seorang laki-laki, dan semuanya diawali dengan perbincangan di Facebook. Yang jadi masalah apa jamaah? Nama anak ada di HP laki-laki itu, makanya dia menghubungi anak. Ustadz kenal gak dengan laki-laki ini? Wallahu a'lam. Dengar namanya saja baru pertama kali. Makanya jangan sembarangan nyebarin nomor ustadz. Wallahi, ya. Ana pernah ketempuhan satu kali itu. Tiba-tiba ana harus apa? Mencari laki-laki itu dan meminta dia untuk bertanggung jawab kepada si perempuan. Gimana ini urusannya? Tapi yang ingin ana sampaikan, semuanya diawali dengan obrolan penuh hadis dan dalil. Wallah.
Ukhti, anak ini niatnya tulus ingin menikahi anti supaya kita terbebas dari zina. Tapi justru akhirnya dizinahi oleh laki-laki tersebut. Ini kejadian nyata ini, jemaah. Makanya hati-hati. Ya. Dan untuk para wanita, jangan percaya laki-laki sampai dia menunjukkan bahwa dia laki-laki sebenarnya. Dengan cara apa, jemaah? Apa caranya? Laki-laki itu terlihat ketika apa? Ketika mendatangi orang tua anti dan meminta anti untuk dinikahi, itu laki-laki. Tapi kalau yang ingin ngobrol japri-japrian, maka pastikan dia adalah syaitan berwujud manusia. Ya, hati-hati, dia adalah syaitan berwujud manusia. Kita lanjutkan jamaah rahmatullah. Kata Syekh, lama taf'aluhu an-nadhrah min itharatin lisyahawat. Karena pandangan mata, kata beliau, ini sebagai contoh tadi, pandangan mata itu diantara pembangkit syahwat yang sangat kuat. Meskipun dia itu kecil dan sering dirasakan remeh oleh kebanyakan orang. Cuman sekilas, cuman sekali dua kali, namun dia bisa menghancurkan seseorang jika diulang-ulang. Ya, makanya hati-hati. Kemudian alasan yang ketiga kata Syekh, inna dzamba mahma saghura yaj'alul insan ya'laful ma'siyah. Dan ini poin penting. Kata beliau, dosa itu sekecil apapun dia, maka dia akan membuat seseorang merasa nyaman dengan kemaksiatan dan tidak merasa berdosa. Kalau dia dilakukan terus menerus, itu musibah besar. Ya, dan ini yang kita rasakan. Kita anggap kecil sehingga apa? Sehingga kita tidak merasa itu sebagai kemaksiatan. Padahal dia kecil, tapi membuat kita kemudian kehilangan ghirah, kehilangan kebencian terhadap perkara maksiat. Makanya jangan dicoba, jangan diawali, jangan diulang-ulang. Ya ta'awwadu 'alaiha, orang kemudian jadi terbiasa bermaksiat. Wala yanfiru minha, dan dia tidak lari dari kemaksiatan. Apa yang terjadi kata Syekh? Kalau sudah begitu apa yang terjadi? Fatad'ufu muqawamatuhu wala yaqwa ala ighra'iha. Maka perlawanan orang tersebut terhadap kemaksiatan akan jadi lemah. Dan dia tidak bisa menolak godaan kemaksiatan. Dan semua itu diawali dengan menganggap bahwa dosa kecil itu biasa saja. Makanya jangan dimulai. Dan kita sepakat bahwa contoh yang disebutkan oleh Syekh tadi apa? Melihat yang haram itu adalah musibah besar yang menimpa kita semuanya. Ya. Dan itulah penyebab kenapa kemudian bermunculan dosa-dosa yang lainnya. Karena kita tidak pernah berusaha menjaga pandangan mata kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Qul lil mu'minin, katakan kepada orang-orang yang beriman. Apa? Jemaah, lanjutannya. Ya jemaah, apa lanjutannya? Qul lil mu'minin, katakan kepada mereka-mereka yang beriman. Ayo jemaah. Diulangi Mi, silakan. Qul lil mu'minin. Nah, katakan kepada orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, yaghudduna min absarihim. Untuk apa? Menjaga pandangan mata mereka. Wa yahfadzu furujahum, dan menjaga
kemaluan-kemaluan mereka. Dan para ulama mengatakan, di antaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, an-nadharu bariduz zina. Melihat yang haram itu adalah pengantar kepada perzinahan. Pengantarnya an-nadhar, memandang ilal muharramat, kepada perkara yang haram. Makanya jangan menganggap remeh nih yang kita lihat di sini, yang tiba-tiba muncul ceting, betul? Mau dimanapun itu, tek keluar, jangan dianggap remeh. Itu adalah para pengantar kepada perzinahan. Makanya Syekh Jalal waktu di sini, yang dia bilang itu, beliau bilang, hafizallahu taala, bahwa dia tidak bisa mengakses HP-nya sendiri. Beberapa perkara itu nggak bisa diakses. Kenapa? Untuk menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram. Kenapa? Karena sekali, dua kali, dan itu terjadi terus menerus, akan mengantarkan seseorang kepada dosa besar. Oh, hati-hati, ini bahaya jemaah. Ya, bahaya. Maka ganti HP-nya dengan yang jangan nyebutin merek. Yang kecil-kecil kuning apa abu-abu itu ya. Aman itu, selamat itu. Selamat dari dosa, ya. Paling banter dosanya main apa? Masih ingat saja semuanya, ya. Itu yang paling banter itu. Bukan remeh itu. Itu menyia-nyiakan waktu, enggak ada faedahnya. Muter-muter di situ mati, muter-muter. Apa faedahnya? Enggak ada, ya. Tapi yang bisa mengakses yang haram, ingat, mata kita itu bisa mengantarkan kita kepada perbuatan dosa besar. Nasallallahu salamatul afiyah. Asy-Syaikh kemudian mengatakan, ahibati fillah, falihada, oleh karena ini, karena sebab-sebab yang tadi, hadzaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan peringatan kepada kita semuanya dari melakukan dosa-dosa kecil. Jadi Nabi nggak hanya memperingatkan kita dalam perkara dosa besar, tapi dosa-dosa kecil pun diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang pertama, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi Muhammad SAW mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub, hati-hati kalian dengan dosa-dosa muhaqqar. Muhaqqar itu artinya dosa yang dianggap hina, dianggap remeh, dianggap kecil. Ya. Jadi dosa ini direndahkan oleh seseorang. Ah, ini mah biasa, kecil ini. Anak puasa Senin Kemis juga selesai. Ini contohnya. Nabi mengatakan, iyyakum, hati-hati, kata Nabi. Kenapa? Karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innama mathalu muhaqqaratidz dzunub, karena permisalan dosa-dosa yang dianggap remeh. Permisalan apa? Jemaah, dosa-dosa yang dianggap remeh, kamatsali qaumin nazalu bi batni wadin. Itu permisalannya sama seperti satu kaum yang singgah di tengah lembah, di tengah-tengah satu lembah, di bawah lembah, maka dia diam di tengah-tengah, singgah di tempat itu. Faja'a zabi'udin wa ja'a zabi'udin. Maka kemudian satu persatu orang
datang dengan membawa kayu bakar. Dibawa kemana? Ke tengah-tengah lembah. Untuk apa jemaah? Jemaah, antum kalau lagi di lembah terus bawa kayu bakar mau ngapain? Apa? Membuat api. Kata Nabi Muhammad SAW, hatta hamalu, mereka membawa kayu yang kemudian sanggup membuat mereka untuk mematangkan andaju khubzahum, mematangkan roti mereka. Padahal tadinya masing-masing bawa berapa kayu? Jamaah? Satu bawa, satu bawa. Kalau satu bisa matengin roti tidak? Nggak bisa. Paham maksudnya? Sama seperti kita, dosa kecil satu, bawa lagi satu, bawa lagi yang lainnya dosa kecil juga, dikumpulkan. Menjadi banyak atau sedikit? Jadi banyak. Bahkan dosa kecil jauh lebih banyak daripada dosa besar yang kita lakukan. Bisa jadi seperti itu. Nabi kemudian mengatakan, fa inna muhaqqaratiz dzunub mata yu'khadh biha sahibuha tuhlikuhu. Maka ini sama seperti dosa-dosa kecil, kata Nabi. Setiap kali dia membawa satu dosa kecil, maka dosa ini akan membinasakannya. Sama seperti api yang muncul dari berbagai macam kayu yang dibawa oleh orang tadi, maka api ini pun cukup untuk membakar. Begitulah dosa-dosa kecil. Makanya bisa jadi dosa-dosa kecil itu jauh harus lebih kita khawatirkan daripada dosa besar. Nanti di akhirat bisa jadi ancaman kepada kita tuh bukan zina, bukan khamar, bukan riba, bukan membunuh orang, bukan. Tapi karena terlalu banyaknya dosa kecil yang kita kerjakan, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang benar, ya, dosa itu kecil-kecil. Dosa itu kecil-kecil tetap dosa dan membinasakan. Ya, cuman dosa kecil, nggak bisa begitu. Ini kan cuman dosa kecil, enggak. Kecil-kecil juga dosa. Ini kan syirik kecil, kan suka begitu. Iya, kecil-kecil syirik. Jangan dianggap remeh. Itu dalil yang pertama yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya. Kemudian beliau mengutip hadis yang lainnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan ini perkataan Anas bin Malik. Kata beliau kepada para tabi'in, innakum, kata beliau, la ta'maluna a'malan, sesungguhnya kalian itu melakukan amalan-amalan, kata beliau, hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ari, yang dalam pandangan kalian, pandangan mata kalian, dosa-dosa ini atau amalan-amalan ini lebih tipis daripada rambut. Ada yang lebih tipis dari rambut, jemaah? Jemaah, ada yang lebih tipis dari rambut? Gak ada. Gak ada. Rambut itu sudah apa? Sudah kecil. Kata Anas, kalian melakukan amalan, maksudnya dosa, yang menurut kalian, dalam pandangan mata kalian, itu lebih tipis dari rambut. Saking remehnya. Tapi kata Anas bin Malik, inna kunna na'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kami para sahabat menganggapnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kami menganggap amalan-amalan yang kalian anggap remeh itu
sebagai amalan-amalan yang menghancurkan kami. Itu bedanya sahabat Rasul dengan kita. Buat mereka dosa kecil itu serius dan membinasakan. Makanya mereka tidak mengerjakan bahkan dosa kecil. Kalau kita jamaah masuk yang mana? Ya jamaah, masuk seperti sahabat atau masuk seperti para tabi'in yang diajak bicara oleh siapa? Anas bin Malik. Hah? Oh, mau sahabat, masya Allah. Ya, berarti antum min ashabin Nabi. Lah, nggak ada yang seperti para sahabat Rasulullah SAW. Dan demi Allah, hari ini kita menganggap remeh bahkan dosa-dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar bahkan kita anggap remeh. Apa contohnya? Ghibah. Di masjid, di rumah Allah, lagi i'tikaf di bulan Ramadan, ghibah. Yang dibicarakan oleh orang lain itu tanda kita menganggap dosa besar di bulan yang mulia sebagai perkara yang remeh. Hah? Kurang cukup buktinya jamaah? Kurang? Itu sudah cukup. Maka kita lebih binasa daripada mereka yang menganggap dosa-dosa kecil itu sebagai perkara yang remeh. Hati-hati jamaah rahmatullah. Asy-Syaikh kemudian menyebutkan riwayat yang lainnya dari sahabat Abu Musa Al-Ansari. Ini perkataan beliau diriwayatkan oleh Al-Imam Asad bin Musa dalam kitab Az-Zuhd. Kata sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, innar rajula, ya, kata beliau, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la ya'malu al-hasanah, dia melakukan perbuatan baik, fayathiqu biha, dan dia percaya diri dengan perbuatan baiknya. Ya, jadi sesungguhnya seseorang itu umumnya melakukan kebaikan dan dia percaya diri dengan kebaikannya. Betul? Sama seperti kita. Alhamdulillah sudah pengajian, sudah sholat di masjid, rajin, rutin. Ada kepercayaan diri dalam diri kita. Insya Allah kita selamat, insya Allah kita masuk surga. Tapi kata sahabat Abu Ayyub, namun kemudian tidak jarang yansal muhaqqarat, setelah itu dia lupa dengan dosa-dosa kecil dan kemudian mengerjakannya. Banyak orang seperti itu, banyak pede dengan amal solehnya tapi kemudian lupa dengan dosa. Fayalqallaha wa qad ahatat bihi, maka manusia yang seperti ini berjumpa dengan Allah kelak pada hari kiamat dalam keadaan dia dikepung oleh dosa-dosa kecil. Karena dia tertipu oleh amal soleh dan kebaikan yang dia kerjakan. Makanya kalau sudah soleh, sudah merasa baik, jangan lupa dosa. Ya, coba perhatikan. Semakin kita melakukan kebaikan, sadar tidak sadar, semakin lupa juga kita terhadap dosa. Makanya seperti yang Anda bilang tadi, di masjid, i'tikaf 10 hari terakhir, di malam Lailatul Qadar, ghibah. Ajib. Ini berat ini. Ya. Dan ini manusia-manusia yang tertipu, maghrur. Mereka-mereka yang tertipu oleh amal kebaikannya sendiri. Asy-Syaikh kemudian mengatakan, innal mar'ata
idza istasgharat ba'd adh-dhunub, seorang wanita jika dia menganggap remeh sebagian dosa yang dia kerjakan, fa inna dzalika yudirru biha akbar ad-darari fi diniha, maka itu akan memadaratkan dengan kemadaratan yang besar terhadap agamanya. Jadi yang terkena dampak dari dosa yang dia anggap remeh itu adalah agamanya, akan rusak oleh dosa-dosa yang dia kerjakan. Wa nahnu nara, dan kami melihat, menyaksikan, fi hayatin nas, dalam kehidupan kebanyakan manusia, annal kathirat, banyak sekali wanita, da'abna ala istisghari dzunub kathirah, banyak wanita yang terbiasa untuk meremehkan dosa. Banyak sekali. Kata beliau, mithlun nadrah, seperti melihat yang haram, wal ikhtilat birrijal, dan bercampur dengan laki-laki, dianggapnya remeh. Ana mau tanya sama hadirin sekalian, di zaman Nabi bagaimana cara jalannya perempuan dengan laki-laki? Coba, di jalan raya, di jalan umum, itu cara jalannya seperti apa? Perbedaan laki-laki dan perempuan seperti apa? Coba jawab. Di zaman Nabi Muhammad SAW, bagaimana para sahabat di jalan ini, di jalan, di ruang terbuka, memang jalan umum, setiap orang boleh lewat. Tapi bagaimana cara mereka menjaga diri mereka di jalan? Coba, gimana caranya? Jamaah dijawab, jamaah. Cari mahramnya, bukan itu. Karena nggak semua di kota Madinah misalkan keluar rumah nggak butuh mahram, butuh mahram nggak? Butuh izin mahram iya. Tapi keluar rumah, maksudnya jalan di jalan nggak butuh mahram, kan nggak safar, betul? Tapi bagaimana caranya mereka jalan? Hah? Coba, hah? Jelas menjaga pandangan. Tapi ada cara jalan yang nggak diikuti sekarang sama kebanyakan wanita. Apa coba? Mereka berjalan di sisi jalan yang paling ujung. Contoh, ini jalan raya, jalan umum untuk jalan. Maka para wanita itu mereka mepet bangunan-bangunan yang paling dekat, paling ujung dengan jalan ini. Makanya mereka mengatakan dulu baju-baju kami itu dipenuhi dengan tanah dan debu. Kenapa? Karena mereka mepet ke tembok untuk menghindari laki-laki di dalam jalan mereka. Beda dengan sekarang, jamaah rahmatillah Allah. Ya, lihat laki-laki, oh jalan terus. Kalau bisa laki-lakinya yang minggir, betul nggak? Iya, subhanallah. Dan ini dianggap remeh. Dan merasa aman dengan apa? Dengan hijab yang dia gunakan. Pakai hijab itu bukan berarti selamat dari zina dan dosa. Bukan. Kesempatan terjerumusnya masih ada dan sama dengan wanita-wanita yang tidak mutahajjibah, dengan wanita-wanita yang tidak berhijab, masih sama. Masih harus menjaga diri dalam keadaan seperti itu. Dan begitulah para sahabat perempuan menjaga diri mereka. Gak ada interaksi yang dekat dengan laki-laki, itu gak ada. Ya, karena kalau dianggap biasa, levelnya akan naik. Betul gak? Betul tidak? Dari yang tadinya gak ada obrolan jadi ada apa? Obrolan. Dan seterusnya, waliyadzubillah. Hati-hati. Makanya Syekh mengingatkan, kal ikhtilati birrijal, seperti bercampur dengan laki-laki. Dan ini tidak berlebihan. Negeri-negeri yang kufur, mereka-mereka yang hidup bebas, sekarang mereka berbondong-bondong memisahkan laki-laki dan perempuan. Karena mereka sudah merasakan dampak dari percampuran laki-laki dan perempuan di dalam interaksi di kehidupan sehari-hari. Hancur. 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 Mereka terkena penyakit. Mereka menjadi pecandu narkoba karena hidupnya hancur. Gak ada faedahnya. Dan membenarkan apa yang diajarkan oleh Islam, dipisah. Dan jangan terlalu banyak interaksi.
Wal musafahah, kemudian kata Syekh yang sering dianggap ringan apa? Salaman. Musafahah itu apa? Anda mau tanya, salaman itu sunnah bukan? Salaman itu sunnah atau bukan? Sunnah. Tapi antara siapa dengan siapa? Jamaah, dijawab jamaah. Antara sesama jenis. Kapan waktu boleh salaman enggak? Maksudnya bebas waktunya boleh salaman tidak? Jamaah. Ini baru satu sunnah jamaah. Sunnahnya ketika berjumpa apa? Salam. Dan salaman itu menggugurkan dosa tidak? Hah? Makanya sunnahnya apa? Awal bertemu dan kemudian sunnah yang lainnya apa? Digenggam sampai apa? Sampai saudaranya yang menarik tangan terlebih dahulu, itu sunnahnya. Tapi saudara anak ternarik-narik ustadz, ya kieu terus. Lo benar, lihat mereka yang mengamalkan gini terus. Sampai akhirnya sudah ini nggak bisa dilanjutkan lagi, sudah selesai. Tapi mereka nunggu satu sama lain terus salaman, dipegang tangan saudaranya. Lo serius ini jemaah? Tapi lawan jenis hukumnya tidak boleh. Dan ini sering diremehkan. Ya, padahal Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, li an yut'ana ahadukum bimikhyatin min hadid fi ra'sihi. Salah seorang dari kalian itu ditusuk dengan jarum dari besi di kepalanya, itu lebih ringan dibandingkan apa? An yamassa imra'atan la tahillu lahu, atau kama qala SAW, daripada menyentuh wanita yang tidak halal untuk disentuh oleh dirinya. Makanya jangan coba. Dan Syekh kemudian mengatakan wal ghibah wan namimah. Mereka pun kemudian menganggap ghibah, namimah sebagai perkara yang biasa saja. Ya. Apa buktinya? Karena ini yang jadi pembicaraan terus-menerus. Kalau ketemu ghibah, kalau enggak ghibah, namimah. Kalau enggak namimah, ghibah lagi. Antara itu, ghibah, namimah, ghibah, nggak luar dari itu, kebanyakan. Maka kata Syekh, wa 'alal 'aqilah an tahdhar dzalik. Maka wanita yang berakal, kata beliau, semestinya dia hati-hati dari perkara-perkara tersebut. Hati-hati, menghindar. Jangan kemudian membiarkan dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Wa tu'awwid nafsaha 'ala ta'ah, dan membiasakan dirinya untuk melakukan ketaatan daripada untuk melakukan kemaksiatan. Wajtinabul ma'asi saghiraha wa kabiraha fal khairu 'adatun wasyarru lajajatun. Kata Syekh, dan semestinya dia meninggalkan, menjauhkan diri dari dosa, baik kecil ataupun besar. Maka kata Syekh, ada ungkapan dalam bahasa Arab yang disebutkan oleh beliau, fal khair ada. Kebaikan itu akan menjadi kebiasaan. Orang kalau melakukan kebaikan, maka kebaikan ini akan menjadi kebiasaan. Tapi kemudian fasyar lajaja. Namun ingat, keburukan akan selalu menyertai kebaikan. Ya. Maka pilihlah perbuatan yang baik dengan kesadaran apa? Bahwa yang buruk tetap ada, maka hati-hati. Jangan merasa aman. Ya. Sepanjang apapun kita melakukan amal saleh dan jauh dari kemaksiatan, jangan pernah merasa aman dari dosa-dosa kecil yang bisa membinasakan kita. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan insyaallah dalam perjumpaan di sore hari ini. Ahibati fillah,
Sisa waktunya kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk, insyaallah ta'ala. Ustadz izin bertanya, maaf di luar tema. Bagaimana bila kita memiliki sepatu yang berbahan dasar kulit babi, tapi kita baru mengetahui bahwa ya maksudnya sepatu itu berbahan kulit babi. Baiknya sepatu tersebut dikemanakan ya Ustaz? Jawabannya dibuang. Karena pertanyaan berikutnya dalam kertas ini, apakah boleh kita berikan kepada teman yang non muslim? Jawabannya tidak boleh. Di zaman Nabi ketika khamar diharamkan, sebagian sahabat berniat menjualnya kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi minum khamar. Logikanya sama seperti kita, ya. Supaya nggak rugi-rugi amat, duit balik, ya, selamat, nggak dihancurkan, jual saja sama orang kafir. Dia boleh mengkonsumsi, duitnya kita manfaatkan. Kata Rasul kepada para sahabat pada saat itu, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanaha. Allah itu kalau mengharamkan sesuatu, maka keuntungan atau nilai yang muncul dari jual belinya haram. Jadi gak boleh, sama sekali tidak boleh. Maka semua yang haram itu dihilangkan, dibinasakan, bukan diberikan kepada orang kafir. Itu jawaban yang pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya, sama halnya dengan bila kita menerima makanan yang kita tahu itu tidak halal, apakah kita boleh berikan kepada orang non muslim? Jawabannya tidak. Apa yang harus dilakukan? Buang, selesai. Ya. Karena yang haram itu tidak ada kehormatan di dalamnya. Beda dengan makanan yang halal, boleh dibuang enggak? Yang jatuh saja harus tapi yang haram enggak ada. Makanya di perang Khaybar, ketika daging keledai ahli itu maksudnya keledai yang dipakai untuk mengangkat barang, untuk mengangkat manusia, diharamkan di dalam Islam, maka panci-panci yang isinya daging keledai ahli itu dibuang semuanya. Mubazir enggak? Enggak. Kenapa? Karena haram. Dan itu jawabannya dari syariat Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum menikah siri 2 kali? Yang pertama, dinikahkan tanpa wali nasab dan bukan pula oleh KUA. Dinikahkan oleh ustadz yang dipercaya dan sama sekali tidak ada kerabat perempuan sebagai saksi yang kedua, sebagai saksi ketika keduanya dinikahkan. Oh, afwan. Tidak ada kerabat perempuan sebagai saksi. Yang kedua, pernikahan yang kedua dinikahkan oleh orang tuanya, resmi disaksikan keluarga. Maka jawabannya yang pertama, itu bukan pernikahan, itu zina. Yang sah sebagai pernikahan adalah yang kedua. Karena kata Nabi, la nikaha illa biwali, gak ada nikah kecuali ada wali. Dan kalau wali nasab tidak ada, maka petugas negara yang menggantikannya, bukan ustadz. Ini kebiasaan buruk ini. Ustadz di kampung tertentu yang dijadikan rujukan, dia yang dijadikan wali. Enggak. Karena dia bukan petugas pemerintah, dan dia tidak punya hak sedikit pun untuk menikahkan kaum muslimin. Praktek nikah seperti ini
Berdalih untuk menghindari pacaran. Apakah pernikahan yang pertama sah sehingga halal melakukan hubungan suami istri? Jawabannya tidak sah, haram melakukan hubungan suami istri. Apabila sah, apakah tidak termasuk bermudah-mudahan dalam syariat? Padahal uzurnya bukan uzur yang tidak bisa dihindari, semata-mata ingin leluasa saja takut dosa. Ini dijawab sendiri. Ya, ini jawab sendiri. Maka kalau ingin halal menikah resmi dengan wali nasab. Wallahu ta'ala alam bishawab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika kita sudah bertobat tapi terkadang masih juga melakukan dosa yang sama, terutama di saat sedang sendirian? Apakah ini pertanda tobat kita tidak diterima? Bagaimana cara kita untuk benar-benar bertobat? Hati ini selalu sedih ketika dosa tersebut terjadi lagi. Jawaban yang pertama, ketika kita sedih bahwa kembali kepada dosa itu tanda kita mukmin. Yang kedua, tidak ada satupun di antara hamba Allah yang selamat dari keadaan ini. Semuanya mengalami hal yang sama. Yang harus diingat, setiap kali berbuat dosa, kembalilah kepada Allah dengan bertobat. Dan khusus untuk dosa di kala sendirian, kita harus berhati-hati dan sangat berhati-hati. Kenapa? Karena mereka yang melakukan dosa di kala sendirian, maka mereka di antara manusia yang amal kebaikannya, pahala atas amal solehnya itu bisa gugur, hilang begitu saja pada hari kiamat. Ada dalam satu hadis kata Nabi, ada orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sebesar gunung Tihamah, tapi dia punya kebiasaan kalau sendirian punya kesempatan berbuat dosa dia melakukannya. Maka pahala yang besar ini gugur, kata Rasulullah SAW, hilang begitu saja. Itu yang harus dikhawatirkan khususnya ketika sendirian. Makanya jamaah rahmatillah Allah, kalau mereka merasa ketika sendirian itu berbahaya bagi dirinya, selalu terbujuk untuk melakukan dosa, maka jangan pernah terlalu banyak sendirian. Paham? Banyak bergaul dengan manusia dan dekati orang-orang saleh. Jangan sendiri, di kamar sendiri, di kamar mandi sendiri. Hati-hati orang tua. Nah, dengan anak-anak yang suka sendirian di kamar, hati-hati. Jangan biarkan mereka sendirian. Karena antara syaitan dengan kita itu seperti serigala dengan domba. Serigala itu kalau lihat domba sendirian apa? Oh, terkam langsung disikat. Sama, kita pun sama. Kalau sendirian, maka banyak serigala yang mau atau akan melahap kita, menyantap kita, ya. Makanya hati-hati. Wallahu ta'ala. Wah, ini banyak pertanyaannya ya, Syekh. Ana lanjutkan sedikit lagi insyaallah ta'ala. Apa maksud dari zina adalah hutang bagi keluarganya? Bagaimana bila seseorang pernah melakukan dosa zina di masa lampau, kemudian sudah bertaubat, apakah efeknya pasti akan berimbas kepada keturunannya? Yang dimaksud hutang bagi keturunannya ini adalah ketika zina itu tidak ditaubati, maka balasan itu bisa berulang, bisa menimpa seseorang, dibalas dengan keturunannya mungkin. Bukan berarti keturunannya menanggung dosa dirinya, enggak. Tapi balasan Allah melalui keturunannya itu mungkin. Dan ini berlaku untuk dosa apa saja. Durhaka kepada orang tua, zalim kepada orang lain, mungkin saja berimbas kepada keturunannya. Sebagai hukuman bagi siapa? Bagi orang tua yang melakukan dosa. Makanya wasiat Nabi kepada kita itu apa? Jagalah Allah, maka Allah menjaga kalian, menjaga dirimu. Kalau kita tidak menjaga Allah, Allah tidak akan menjaga keluarga kita, Allah tidak akan menjaga harta kita, Allah tidak akan menjaga agama kita. Sehingga sangat mungkin kemudian keturunan kita menjadi keturunan yang buruk dan dijadikan sebagai balasan atas dosa yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini yang terakhir. Ustadz, saya beberapa kali suka memergoki suami saya yang sedang bermaksiat via
sosial media, melihat aurat-aurat wanita yang bukan mahram. Setelah kejadian itu, setiap suami saya memegang HP atau online di luar rumah, saya selalu suudzon dan jadi cemburu yang berlebihan. Apakah sikap saya salah, Ustaz? Padahal suami saya berusaha untuk membuat saya percaya, tapi ketika saya percaya selalu diulangi. Jawabannya nggak salah, tapi ketika mencurigai harus punya bukti. Jadi jangan nuduh, tapi buktikan. Dan ketika terbukti, nasihati, bukan dicaci maki terus menerus, diingat sampai 10 tahun yang akan datang. Paham? Perempuan itu begitu. Satu kali salah diingatnya sampai sisa hidupnya. Padahal suaminya sudah tobat. Dan kemudian yang berikutnya, dalam kasus yang seperti ini yang sifatnya syahwat bagi seorang laki-laki, seorang suami, maka seorang istri harus memaksimalkan dirinya untuk suaminya. Itu kuncinya. Dan kurangi aktivitas sendiri-sendiri. Suami megang HP, istri megang. Gak ingin suami melihat yang haram, maka jangan biarkan ketika dia megang HP, dirinya pun megang HP si istri, jangan. Tapi lakukan aktivitas bersama, masing-masing tinggalkan HP. Ya. Semua ini gara-gara kita juga, jamaah rahmatillah. Sehingga laki-laki bermaksiat, perempuan pun bermaksiat. Dan semoga Allah menjaga kita dari fitnah ini insyaallah ta'ala. Untuk 3 penanya atau soal pertanyaan terakhir ini 3 ya, itu ada hadiah. Jadi 3 pertanyaan terakhir yang merasa tadi dibacakan pertanyaannya, 3 pertanyaan terakhir itu ada hadiah. Silahkan diambil di panitia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri sampai di sini jamaah rahmatillah Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan hidayah kepada kita kepada perkara-perkara yang sahih, yang benar, dan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.